Gue boleh nggak denger yang tadi sekali lagi ya? Wah, gak bisa ngangkat, framingnya nggak bagus. Angkat lagi dong. Ngangkat lagi dong gue. Pantes influencer kuat-kuat ya. What's good YouTube? Balik lagi sama gue Berti. Beberapa hari yang lalu gue dapat pertanyaan, buat weight loss lebih baik gue cardio dulu, ngekat makanan, atau angkat beban buat bikin otot dulu. Jawaban singkatnya, kalau lu cuma pengen weight loss, ya lu lari aja, lu cardio yang banyak, dan lu kurangin makan lo. But unfortunately it's not that simple. Karena yang harus lu pikirin adalah ketika lu weight loss, yang turun dari berat badan lu itu bukan cuman lemak doang, tapi juga ada otot di situ. Dan akan semakin banyak otot yang hilang kalau misalnya lu weight lossnya itu cuma dengan cardio. Mungkin gue bukan orang yang tepat banget untuk ngomong ini, karena kalian yang ngikutin perjalanan gue di YouTube ini sering banget lihat gue bikin konten long term fasting, puasa berhari-hari. Kebanyakan olahraga gue dulu-dulu tuh yang gue kasih lihat high intensity interval training, lari, dan lain sebagainya. Dan kayaknya kalau di video kelihatannya fine-fine aja gitu, badan gue masih kelihatan jadi ketika cuttingnya selesai. Tapi yang perlu gue share di sini adalah gue udah ngelakuin fitness itu dari tahun 2008. Jadi gue udah nabung otot cukup banyak selama belasan tahun ini. Jadinya ketika gue cutting, gue turun berat badan, ya gue kelihatannya oke-oke aja. Tapi buat mayoritas orang, ketika lu weight loss, belum tentu badan lu jadi bagus dan belum tentu lu sehat juga. Karena lu perlu otot, men. Dan kalau misalnya lu kehilangan banyak massa otot lu, not only you will not look good, but it's dangerous for you. You need these muscles to function better, to be healthy, better mood, testosteron lu tinggi, dan lain sebagainya gitu. Mulai sekarang gue akan lebih menitik beratkan video-video fitness gue kepada building muscle, bikin otot. Karena ini penting banget, apalagi buat orang-orang yang kayak gue, yang seumuran gue, yang udah 30 tahun ke atas. You need this to protect yourself, protect your body, protect your brain even. So this is what I've been doing lately. Back at pace. Hari ini tuh gue udah rencana mau rutin lagi nge-vlog kayak biasanya, daily workout gitu, daily vlog lah, whatever. Gue udah bawa kamera gue ya, but I did something really stupid. Okay, so this camera, when I turn it on, gak mau nyala kan. Gue tadi udah panik gitu. I went to check the battery. Iya, geblek banget gue gak bawa baterai, sumpah. Ya Allah, Berti. Fokus latihan gue sebulan ke belakang ini adalah compound lifts, heavy compound lifts, yaitu 3 deadlift, bench press, sama back squat. Hari ini ada hari deadlift, dan semua latihan gue itu ada progressive overloadingnya. Gue main persentase dari one rep max gue, yang dimana one rep max gue itu 100%. Nah ini minggu pertama itu top setnya adalah 80% di 110 kilo. Dan setelah selesai major liftnya, gue biasanya tambahin aksesoris workout. Kayak hari ini, karena deadlift latihan kaki, gue tambahin dengan box step up, weighted box step up pakai dumbbell. Aksesoris lainnya tuh gue selalu tambahin pull up, karena menurut gue pull up king of back workout lah menurut gue. Selasa 7 Juni 2022. Nah selain nge-gym, satu hal lagi yang gue sering lakuin buat getting in shape is walking. Gue sempat bikin satu YouTube channel lagi yang focusing on running and stuff like that. Tapi setelah gue kulik-kulik lagi, ternyata jalan kaki lebih cocok buat gue. Sekarang udah 20 menit jalan kaki, 2187 steps. Tergantung umur, tinggi, dan berat badan, jalan kaki itu 10.000 langkah bakar sekitar 300-500 kalori. 10.000 langkah honestly is not that big of a deal. Kayak gue pagi-pagi sama bubu jalan kaki cari 4.000-5.000, and then aktivitas gue sehari-harian, ya mungkin karena gue aktif juga, itu total biasanya di atas 10.000 pasti. So kenapa gue lebih cocok sama jalan kaki ketimbang lari? Yang pertama, jalan kaki gue bisa lebih consistent, because it's very easy to do. It's just walking. Sementara kalau lari itu pagi-pagi gue mesti ngumpulin niat dan tekad yang kuat. Gue harus lari hari ini. Kalau aku fakta banget dengkulnya. Fakta banget. Nah itu juga. Yang kedua adalah walking, you're less prone to getting injured. Kayak kalau jalan kaki tuh kemungkinan cedera lu kecil banget. Sementara kalau lari, if your technique is shit, kalau lu terlalu overweight, lu bisa cedera lutut, lu bisa cedera ankle. Apalagi kalau misalnya lu asal lari tanpa kayak pengetahuan teknik lari yang benar gitu kan. Dan yang paling penting dalam fat loss ya, jalan kaki itu nggak bikin lapar kayak lari. Jalan kaki sejam, misalnya dapat 6.000 atau 7.000 langkah, lu tinggal minum air atau ngopi, makan sedikit, itu udah cukup banget. Sementara kalau lu lari 1 jam, fix makan lu barbar. 45 menit
4.480-an steps dan kalori kebakar sekitar 200 kan kalori. Satu lagi poin plus dari jalan kaki adalah you can do this shit early in the morning and you can do it while reading emails, balas-balasin WhatsApp, whatever. Jadi lu pagi-pagi sambil jalan kaki udah bisa mulai kerja, you know, start being productive. All you gotta do is wake up an hour earlier than you normally wake up before work, jalan kaki, you know, and start your day. Sekarang lanjut ke gym, gue mau workout. Ngopi dulu. Wih, udah lama nih What's Good nggak ada di vlog. Ang, mantap. Gokil. Gokil. Ngopi dong, Ang. Ngopi dong. Ini karyawan baru, Ang. Wah, bukan ini mah. Bisa bikin kopi nggak dia, Ang? Ini lagi dicoba dulu. Oh, lagi coba deh. Lagi dipantau dulu. Lo lagi training ya? Ngopi udah selesai, sekarang lanjut ke gym. Sampai juga di gym, cuy. Today is chest day. Gue mau hantem Pranaon Pure Boost dulu biar angkatan gue makin-makin. Ini dulu dong. Cheers. Ada foamnya ya, kremanya loh. Dan ini adalah hari bench press dan top setnya 85% ada di 80 kilo untuk 5 repetisi or more. Sama ya, semuanya top setnya 5 sets or more. Terus aksesorisnya ada dips, push up pakai kettlebell buat nambah depth aja sih sebenarnya, bedanya sama push up biasa. Terus incline bench, chest flies, sama terakhirnya pull up. Nah, Buburin Des juga sekarang lagi gua cari nih back squat max-nya. Gue mau kasih dia programming gue dan kita lihat nih nanti hasilnya 2-3 bulan ke depan. Pasti badannya jadi tambah cakep nih. Oke, 60. Not bad, not bad. And then lastly, always log in your nutrition. Pertama-tama lo harus tahu kalori lo sehari itu di berapa untuk mencapai target lo. Dan lu catet ya, akurasi itu penting. Karena sekuat-kuatnya, seintens-intensnya latihan lo, kalau nutrisinya nggak benar, nggak ada yang ngedukung, ya tetap badan lo nggak akan jadi. Kesehatan lo juga nggak akan bagus. Lu pengen bikin badan lo menjadi sebuah mesin yang hebat gitu, perlu bahan bakar dan maintenance yang bagus juga. Anjay. Yo, kaget gue. Yo, ketemu sama Sabrina di MRT. Gokil, kita zero carbon banget nggak sih orangnya? Kita orangnya Zero emission parah. Gak pakai mobil, Bang. Oh yeah, did you bring your camera? No. Did you watch the vlog? No, I haven't. I made fun of you for like 3 times. Really? For not bringing your camera and not living up to your words. Okay, I should. And now it's another episode. Lu masih nggak bawa kamera cuy. Jadi kayak gue pertama I should have watched your vlog. Second of all, I should have bring my camera. Yep. At the thought this. Karena gimana pertanyaan lu barusan? Kopi lo ada di atas? Ada dong. Gue udah mau minum, gue udah dengan niat hari ini. Campur pre-workout nggak? Gak mau anjurit. Jadi ini gym apa sekolah nih? Anjay. OTW. Kursus nih. Mencerdaskan Kursus otak dan otak. Mantap. Alright, gue baru share sama 2 manusia ini, Daniel sama Sabrina, like the programming they needed to do just to get stronger generally. Sekarang gue mau abisin Pranaon Pure Boost, pre-workout terbaik di dunia ini, ganti baju and hit my squats. Kayak entah kenapa hari ini kayak gue ngerasa kurang aja. Jadi setelah pre-workout tambahin damn strong coffee dari What's Good cuy. Gas terus. Oh iya, sama satu lagi, kata bini gue kalau misalnya ngevlog terus ada karakter baru tuh mesti dikenalin dulu. Jadi ini namanya Danya. Lo tuh apa, ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga yang cukup ambisius ya? Iya, benar. Nah, Mau itu. ngejar ambisi. Yo man, jadi dia ngejemur di Rumah sini. tangga dan powerlifter. Luar biasa. Deskripsi oke, main di kelas berapa dia? Dia kelas 49 mainnya ya? Main. Gokil. Kalau lo apa? Subs? Apa aja boleh. Apa aja boleh dia. Kalau ini subs kayaknya beberapa subscriber gue ini juga dia ngikutin juga Iya, deh. siapa sih yang nggak tahu subs? Yoman. Karena kayaknya genre penonton kita sama lah. Iya, zaman yang dulu ya. agak-agak Zaman dulu ya. zaman itu pada masanya Zaman kan. dulu ya. Zaman Pernah pecah. pada waktunya. Exactly.
Back squat masih sama, top setnya juga 85% di, aduh gue lupa nih berapa nih, di 90 kilo gue dapet 7 reps apa kalau nggak salah. Terus complementary worknya gue suka sled push pull buat latihan kaki, karena lebih functional aja menurut gue, dan it's about finding what works for you. So itu dia untuk mempersingkat cerita, latihan beban, bikin otot, latihan beban 45 menit at least 4 to 5 times a week. Dan latihan yang terstruktur, yang progressive overload. Artinya apa? Lu pelan-pelan menambahkan kemampuan lu untuk angkat beban lebih banyak, which then means you're gonna build more muscles. Dan buat cewek-cewek yang sampai sekarang gue denger masih ngomong kayak gue gak mau angkat beban, gue takut berotot. Yang pertama, it's not that easy untuk bikin otot seperti yang lo lihat. Cewek-cewek tadi kayak si Danya sama Sabrina juga, they train weights almost every day, at least 3 times a week. Dan mereka ya badannya jadinya segitu-segitu aja, nggak berotot gitu, malah jadinya lebih bagus gitu. Eat more protein, especially in the morning, supaya lu nggak cepet lapar, lu nggak gampang lapar, lu lebih puas. Tidur yang cukup, I promise you, you are gonna love it. Lu akan suka hasilnya, lu akan suka mood lu jadi lebih bagus, lu lebih fokus, lebih happy, lebih sehat, dan lebih percaya diri juga. Banyak banget ya manfaatnya pokoknya. Sekian aja dari gue hari ini, semoga bermanfaat. Dan maaf gue lama banget nggak upload, jadi jarang-jarang gini sekarang uploadnya. Tapi gue akan coba upload lebih sering, dan kemungkinan juga kontennya akan lebih banyak di gym, karena sekarang emang kerjaan gue di situ. Gue lagi nge-manage gym namanya Pace di Sampurna Strategic. Kalau lu ada di daerah Jakarta Pusat, lu ngantor daerah Sudirman SCBD, main-main lah. Consider subscribing, that will help the channel a lot, and see you soon.